Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Purwowidodo, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban soal yang menjadi bahan UTS mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis, di mana di sini kita lihat tabel tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan provinsi tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, dari data tersebut, A. Buatlah tabel distribusi frekuensi. B. Buatlah diagram Ogive. C. Berapa provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikannya telah mencapai 85% ke atas. D. Tentukan min, median, dan modus dari data tersebut. E. Tentukan nilai skinsnya. Nah, ini data Excel yang sudah kita download dan sudah kita bulatkan. Kemudian, menjawab pertanyaan, buatlah tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, pertama-tama kita buat tabel data terurut dengan cara kita sort dari yang paling kecil sampai yang paling besar, di mana nilai minimumnya 78 dan nilai maksimumnya 99. Selanjutnya kita mencari range dengan rumus R sama dengan X max atau nilai yang paling tinggi dikurangi X min atau nilai yang paling rendah. Maka X max-nya 99 dikurangi X min-nya 78 sama dengan 21. Setelah kita mendapatkan nilai range, kita hitung jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana N adalah jumlah banyaknya data, yaitu sejumlah 34. Maka 1 ditambah 3,322 dikali log 34 sama dengan 1,531. Hasilnya 6,085. Jadi jumlah kelasnya adalah 6,085. Kita bulatkan ke atas menjadi 6 kelas. Setelah diketahui jumlah kelasnya, kita hitung interval kelas dengan rumus JI sama dengan R atau jarak dibagi dengan sigma K atau jumlah kelas. Maka 21 dibagi 6 sama dengan 3,5. Jadi kelas intervalnya 3,5 kita bulatkan ke atas menjadi 4 kelas interval. Nah, sekarang kita membuat tabel distribusi frekuensi. Karena tadi sudah diketahui jumlah kelasnya ada 6, berarti dibuatnya hanya sampai 6 kelas. Nah, untuk kelas intervalnya, kita mulai dengan nilai minimumnya yaitu 78. Dengan interval 4, berarti sampai 81. Selanjutnya 82 dengan interval 4, berarti sampai 85. Kemudian 86 dengan interval 4 sampai dengan 89, berikutnya sama. Untuk kolom frekuensi, berarti kita hitung dari tabel data terurut ada berapa jumlah banyaknya data. Untuk kelas yang intervalnya 78 sampai 81, jumlah banyaknya data adalah 1. Untuk 82 sampai 85, 0, 86 sampai 89, 0, 90 sampai 93, jumlah banyaknya data ada 3, 94 sampai 97, ada 15, 98 sampai 101, ada 15. Kemudian kita totalkan menjadi 34. Pertanyaan B, buatlah diagram Ogive. Untuk membuat diagram Ogive, kita harus
buat tabel frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Yang pertama, membuat tabel frekuensi kurang dari. Kita tentukan dulu batas atasnya dengan menjumlahkan frekuensi. Pada baris pertama, frekuensinya 1, maka langsung kita tulis saja 1. Untuk baris kedua, sini frekuensi kurang dari baris pertama ditambah frekuensi baris kedua. Jadi ditambah 0 sama dengan 1. Nah, kemudian baris ketiga 1 ditambah 0 sama dengan 1. Baris keempat 1 ditambah 3 sama dengan 4. Baris kelima 4 ditambah 15 sama dengan 19. Baris ke-6 19 ditambah 15 sama dengan 34. Selanjutnya, untuk frekuensi lebih dari, caranya kebalikannya, yaitu jumlah keseluruhan frekuensi kita tulis di baris pertama, yaitu 34. Untuk selanjutnya, frekuensi lebih dari dikurangi frekuensi di bawahnya, yaitu 34 dikurangi 0 sama dengan 34. Kemudian baris berikutnya 34 dikurangi 0 sama dengan 34. Lalu 34 dikurangi frekuensi di bawahnya 3 sama dengan 31. 31 dikurangi 15 sama dengan 16. Nah, yang terakhir 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Kita blok tabel, interval, frekuensi kurang dari, dan frekuensi lebih dari. Kemudian di Excel, kita pilih insert, pilih recommended chart, kemudian pilih line, klik OK. Sehingga terbentuklah diagram OGIF seperti berikut ini. Nah, kemudian pertanyaan yang C, berapa provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikannya telah mencapai 85% ke atas? Nah, untuk menentukan jumlah provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikannya telah mencapai 85% ke atas, kita tinggal menjumlahkan frekuensi dengan interval di atas 85%, yaitu dimulai dengan 86 sampai 89, frekuensinya 0, 90 sampai dengan 93, frekuensinya 3, 94 sampai 97, frekuensinya 15, 98 sampai 101, frekuensinya sejumlah 15. Lalu kita totalkan menjadi 33. Jadi provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikannya telah mencapai 85% ke atas adalah sebanyak 33 provinsi. Kemudian pertanyaan yang D, tentukan min, median, dan modus dari data tersebut. Yang pertama, rumus mencari nilai min adalah X bar sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Pertama-tama yang perlu kita lakukan pada tabel frekuensi ini adalah mencari nilai tengah, ditandai dengan simbol X atau M dengan rumus tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Berarti nilai tengah yang pertama antara 78 sampai 81 adalah tepi bawahnya 78 ditambah tepi atas 81 dibagi 2 sama dengan 79,5. Untuk interval antara 82 sampai 85 adalah 82 ditambah 85 dibagi 2, hasilnya 83,5. Nah, dan berikutnya sama. Selanjutnya kita mengalihkan nilai frekuensi dengan nilai tengah. Tinggal kita kalikan saja. Yang pertama, 1 dikali 79,5 sama dengan 79,5. 0 dikali 83,5 sama dengan 0. 0 dikali 87,5 sama dengan 0, 3 dikali 91,5 sama dengan 274,5, 15 dikali 95,5 sama dengan
1432,5, 15 dikali 99,5 sama dengan 1492,5. Sehingga Fx ini kita totalkan 3279. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus. X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F, maka 3279 dibagi 34, min-nya sama dengan 96,44. Yang kedua, kita mencari median. Untuk mencari median, kita perlu membuat frekuensi kumulatif dengan menjumlahkan frekuensi. Pada baris pertama, frekuensinya 1, maka langsung kita tulis saja 1. Untuk baris kedua, frekuensi kumulatif baris pertama ditambah frekuensi baris kedua sama dengan 1. Untuk baris berikutnya, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 3 sama dengan 4. Baris berikutnya 4 ditambah 15 sama dengan 19. Kemudian 19 ditambah 15 sama dengan 34. Setelah itu kita cari letak mediannya dengan rumus letak median sama dengan setengah N. Karena jumlah data di tabel adalah 34, maka setengah N sama dengan setengah dikali 34 sama dengan 17. Artinya letak median berada di data ke-17, di mana median pada tabel kita cari. Frekuensi kumulatif di data berapa yang terlebih dahulu menyentuh angka 17, yaitu ada di rentang 94 sampai dengan 97 dengan frekuensi kumulatif sebesar 19. Artinya letak median ada di rentang ini. Nah, dari letak median data di atas diketahui LO atau batas bawah kelas yang mengandung median adalah 94, Fkum atau frekuensi kumulatif di bawah kelas yang mengandung median adalah 4, Fe atau frekuensi dari kelas yang mengandung median adalah 15, dan intervalnya adalah 4. Kita hitung nilai mediannya dengan rumus med sama dengan batas bawah ditambah kelas interval dikali letak median dikurangi frekuensi kumulatif di bawah kelas yang mengandung median dibagi frekuensi dari kelas yang mengandung median. Maka med sama dengan 94 ditambah 4, letak mediannya 17 dikurangi Fkum-nya 4 dibagi 15 sama dengan 97,46. Maka dari data tersebut nilai mediannya adalah 97,46. Yang ketiga, kita mencari modus. Karena modus adalah nilai yang paling sering atau paling banyak muncul, maka kita bisa lihat di frekuensi bahwa yang terbesar adalah 15 di rentang 94 sampai 97. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus MU sama dengan LMU ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali CI, di mana LMO atau batas bawah kelas yang mengandung modus adalah 94. Kemudian dalam kurung D1 yaitu selisih frekuensi yang mengandung modus dengan sebelumnya, artinya 15 dikurangi 3 sama dengan 12 dibagi D1 plus D2. D2 di sini adalah selisih frekuensi yang mengandung modus dengan setelahnya, artinya 15 dikurangi 15, setelahnya kan 15, jadinya 0. Jadi nilai modusnya sama dengan LMU-nya 94 ditambah D1 12 dibagi D1 ditambah D2-nya ada 0 dikali 4 sama dengan 98. Maka nilai modusnya 98. Yang E tentukan nilai skewness-nya. Untuk menghitung nilai skewness, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai rata-rata
dan nilai standar deviasi atau simpangan baku. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata pada tabel, kita tambahkan kolom frekuensi kali nilai tengah atau F dikali X. Kita tinggal kalikan 1 dikali 79,5 sama dengan 79,5, 0 dikali 83,5 sama dengan 0, 0 dikali 87,5 sama dengan 0, 3 dikali 91,5 sama dengan 274,5, berikutnya sama. Selanjutnya kita totalkan dan hasilnya adalah 3279. Lalu kita masukkan ke dalam rumus nilai rata-rata. X bar sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F, di mana sigma F dikali X-nya 3279 dibagi sigma F-nya 34 sama dengan 96,44. Jadi nilai rata-ratanya 96,44. Selanjutnya kita mencari nilai standar deviasi atau simpangan baku, di mana rumusnya S sama dengan sigma F dikali X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi sigma F. Sehingga pada tabel ini kita tambahkan kolom yang menjadi kebutuhan rumus dari nilai standar deviasi atau simpangan baku. Maka yang pertama kita tambahkan adalah kolom X dikurangi X bar, di mana X-nya 79,5 dikurangi X bar-nya 96,44, hasilnya 16,94. Kemudian 83,5 dikurangi 96,44, hasilnya 12,94, dan seterusnya sama. Setelah itu kita tambahkan kolom X dikurangi X bar pangkat 2, yaitu kita tinggal kalikan saja 16,94 pangkat 2, jadi 286,9636. 12,94 pangkat 2 hasilnya 167,4436, dan seterusnya sama. Selanjutnya kita tambahkan kolom F dikali X dikurangi X bar pangkat 2. Nah, di sini tinggal kita kalikan, F-nya 1 dikali X dikurangi X bar pangkat 2, berarti 286,9636 dikali 1 hasilnya 286,9636. Kolom selanjutnya 0 dikali 167,4436 hasilnya 0, 0 dikali 79,9236 hasilnya 0, 3 dikali 24,4036 hasilnya 73,2108, dan seterusnya sama. Lalu kita totalkan dan hasilnya 513,8824. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus nilai standar deviasi atau simpangan baku. S sama dengan sigma F X dikurangi X bar pangkat 2 dibagi sigma F, di mana 513,8824 dibagi sigma F-nya 34, dan hasilnya adalah 15,11. Nah, untuk menghitung nilai Skene's, penyelesaiannya adalah pada tabel distribusi frekuensi kita tambahkan kolom yang menjadi kebutuhan rumus koefisien Skene's. Karena tadi nilai rata-rata dan nilai standar deviasinya sudah diketemukan, yaitu nilai rata-ratanya sebesar 96,44 dan nilai standar deviasinya 15,11. Selanjutnya pada kolom tinggal dibuat bagaimana menemukan nilai X dikurang X bar pangkat 3. Langkahnya adalah dalam tabel distribusi, kita tinggal menambahkan dan menghitung kolom XI dikurangi X bar pangkat 3, yaitu tinggal kita pangkatkan 16,94 dipangkat 3
menjadi 4861,163384. Nah, baris kedua 12,94 kita pangkatkan 3 menjadi 2166,720184 dan seterusnya sama. Nah, yang terakhir kita tambahkan kolom FI kali XI dikurangi X bar pangkat 3, yaitu tinggal kita kalikan FI1 dikali XI dikurangi X bar pangkat 3-nya 4861,163384, hasilnya sama 4861,163384. 0 dikali 2166,720184 hasilnya 0. 0 dikali 714,516984 hasilnya 0. 3 dikali 120,553784 hasilnya 361,661352 dan seterusnya sama. Lalu kita totalkan dan hasilnya adalah 5665,072736. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus Skinner, yaitu SK sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 3 dibagi dengan N atau banyaknya data dikalikan standar deviasi S dipangkatkan 3. Maka 665,07 dibagi 117,293,2 hasilnya 0,048. Jadi nilai Skinner-nya 0,048. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.